Halo sobat pendengar, selamat datang di Ruang Desa Talks, podcast dari kami, Satu Muda, satu visi, satu langkah, semangat muda untuk desa dan bangsa. Tempat kita ngobrol santai tapi serius soal desa, ketimpangan, dan masa depan pembangunan Indonesia. Karena kita percaya ngobrolin desa itu sama aja ngobrolin masa depan bangsa. Di episode kali ini kita bakal bahas 3 artikel penting. Dari desa yang jadi lampu kuning peringatan, desa sebagai superhero lewat data presisi dan pemuda, sampai ketimpangan spasial di desa sekitar IKN. Jadi jangan kemana-mana karena pembahasan kita dijamin seru dan bikin mewek. Tapi tentu saja aku gak sendiri. Aku Ramzi dan sudah hadir bareng aku Dapoy. Hei, halo Ji. Apa kabarnya nih? Gimana nih? Saya Ji. Alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalan dulu nih kau. Oh boleh. Halo teman-teman semua, halo pemuda-pemuda semua. Kenalin, aku Dapoy. Aku dari SKP 61, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Mudah mau nanya nih, kesibukan kali ini apa nih kesibukannya nih? Waduh, kesibukan sekarang mungkin lebih ke padat gara-gara turun lapang ya. Gitu. Dan mohon maaf banget Ji, ini mungkin kita nggak bisa lama-lama ya. Mungkin siap. ada dipercepat aja. Boleh. Oke. Nah, mumpung karena kita ini di podcast ya, ada kita di podcast kita nih tagline nih. Boleh, apa tuh? Ajarin dulu ya. Boleh. Jadi kita itu namanya adalah satu visi, satu langkah, semangat muda untuk desa dan bangsa. Oke, kita ulang ya. Boleh Ji. Satu muda, satu visi, satu langkah, semangat muda untuk desa dan bangsa. Oke, kali ini aku lebih karena mau mempertanya lebih dalam nih soal isu tentang kan kamu bilang tentang lampu kuning nih ya, pedesaan, bahas tentang pedesaan. Gimana sih isunya gitu? Oke, mengenai isu lampu kuning itu ya. Jadi sebenarnya nih teman-teman semua, isu lampu kuning di pedesaan ini lebih ke keterkaitan antara pengelolaan sumber daya desa yang kurang efisien. Seperti misal eksploitasi sumber daya yang berlebihan, penyelewangan penggunaan dana desa yang kurang terorganisir di situ. Nah, lu udah mention nih beberapa case nih. Menurut lu tuh faktor penyebab dan dampaknya ini apa gitu dari semua case masalah ini? Oke, sebenarnya gini Ji ya, sama-sama kita tahu itu bahwa pemerintah ini support desa dong, pasti dong, ya kan? Nah, menurut aku support pemerintah ke desa itu sebenarnya berupa dana Ji. Karena aku udah nge-highlight soal dana Ji, otomatis di situ tuh penggunaan dananya bisa saja kurang efisien Ji. Bisa saja penggunaan dananya itu terlalu berlebihan dan bisa jadi disalahgunakan juga. Nah, menurut lu nih, so far pemerintah kita ini udah bikin kebijakan yang gimana sih yang udah ada gitu so far pemerintah? Buat pemerintah ya sekarang tuh kurang lebihnya ya bisa dibilang mendorong lah pembangunan di desa. Tapi Ji, kebijakan di desa ini Ji kadang-kadang yang membuat kita heran dan kadang-kadang yang bikin kita bingung. Kenapa? Karena di situ kayak misalnya nih ya, kita nih di desa Ji, tapi tuh nggak kerasa gitu loh fasilitas yang dikasih sama pemerintah, jujur kurang gitu Ji. Jujur nggak kayak menambahkan kayak berapa dana yang digelontorin tapi nggak sesuai fasilitasnya gitu. Nah, kalau menurut lu nih solusinya gimana sih kalau misalnya kayak gini nih? Menurut aku ya Ji ya, mungkin solusi yang bisa kita kasih ya, langkah konkretnya bisa jadi seperti salah satunya buat dana desa ini Ji harusnya bisa transparansi Ji, terutama ke masyarakat desa sekitar. Kenapa? Karena ya pemerintah udah ngasih support ke desa harusnya bisa mengimplementasikan ke masyarakat sekitar. Seperti itu Ji. Mungkin lebih ke arah mungkin closing statement kali ya, catatan boleh, terakhir dari lu nih karena kita buru-buru nih. Siap, aman aja. Buat artikel ini apa catatan terakhirnya? Oke, karena tadi di awal udah di highlight sama Ramji langsung soal lampu kuning. Jadi ya sama-sama kita tahu ya, lampu kuning tuh artinya peringatan lah gitu. Jadi even kesalahan kecil gara-gara gak ditanggepin, ujung-ujungnya jadi kesalahan besar, ujung-ujungnya jadi masalah besar juga Ji. Maka dari itu lampu kuning yang dimaksud untuk pembangunan desa adalah sebagai peringatan bahwasanya harusnya desa sekarang sudah bisa berkembang. Seharusnya desa sekarang sudah bisa bahasanya mengatur kebijakan yang emang udah sepantasnya dijalankan gitu Ji. Gak ada yang ditutup-tutupin, ya dukung terus gitu loh. Gue setuju banget sih sama statement lu. Terus kadang kita pikir dengan dana yang besar, semuanya besar, dosa otomatis maju gitu. Padahal kalau misalnya kelolanya aja nggak jelas, masih bias, gimana hasilnya gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal desa yang bisa jadi
solusi, kita bakal masuk ke artikel kedua. Mungkin sebelum itu gue mau berterima kasih banget nih Dapoy udah meluangkan waktunya sebelum gue turun lapang gitu. Aman aja Ji. Makasih parah. Thank you Ji ya. Sampai ketemu lagi Ji ya. Siap boy. Siap, oke. Oke teman-teman, mungkin kita selanjutnya bakal masuk ke artikel kedua. Dan pembicara juga nggak kalah seru nih. Nah, ada Selfie yang bakal menjelaskan tentang artikel kedua, tentang apa itu desa superhero dengan data presisi. Oke, selanjutnya kita bakal ada pembicara yang membahas tentang artikel kedua. Kepada Selfie dipersilahkan. Halo Mas Ramzi, Halo. apa kabar? Baik. Wah, ini tempatnya alam banget, desa banget ya maksudnya. Betul banget nih, kita ngambil cari background tuh yang sesuai deh yang pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, sebelum itu aku boleh minta tolong deh. Soalnya ke audiens bisa perkenalkan diri dulu nih. Oke, halo semuanya, kenalin aku Selfie dari SKPM 61 Fakultas Ekologi Manusia. Nah, kita sudah membahas tentang artikel kedua nih. Artikel kedua ini menyebut nih desa, data presisi, dan pemuda sebagai superhero di Indonesia. Bisa ceritain dulu sih isu utama apa sih yang diangkat dari jurnal ini? Nah, isunya ini itu utamanya tentang ketimpangan struktural di desa. Misalnya pengangguran tinggi di Bali dan Nusa Tenggara sampai 22,31%. Indeks pembangunan manusia juga rendah, di bawah 60 di beberapa wilayah. Masalahnya, desa sering cuma dijadikan objek pembangunan, bukan subjek. Lalu faktor penyebab dan dampaknya gimana gitu dari desa? Baik, nah salah satu faktor penyebabnya itu karena banyak pendataan yang nggak presisi teman-teman. Desa tuh nggak tahu hasil data, sedangkan kebijakan sering jadi salah sasaran. Dampaknya banyak masyarakat miskin yang nggak tersentuh program bantuan, desa tertinggal, dan kesenjangan pun makin besar. Nah, dengan gap yang kesenjangan yang semakin besar dan beberapa orang yang tidak tersentuh program bantuan, nah gimana kalau menurut kamu tuh kebijakan yang so far gitu yang udah dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya kebijakan itu udah ada teman-teman, seperti ada dana desa, revisi UU desa, dan juga program data desa presisi dari IPB. Pemuda desa dilibatkan langsung untuk mendata rumah ke rumah dengan teknologi digital. Wah, keren ya, tapi karena pemuda desa itu udah jadi garda terdepan. Namun menurut aku solusi ke depannya menurut kamu gimana gitu? Nah, solusi dari aku itu, desa harus diposisikan sebagai subjek pembangunan seperti yang aku jelaskan di awal. Data presisi wajib jadi dasar perencanaan, dan pemuda harus tetap diberdayakan. Kalau 3 hal ini jalan, desa benar-benar bisa jadi superhero bagi bangsa Indonesia. Wah, keren banget. Nah, menurut aku lebih karena kita udah sesi penghujung sih. Apa closing statement kamu, catatan terakhir kamu deh dari jurnal artikel ini gimana? Wah, nggak kerasa ya kita udah di sesi ujung, padahal ngobrol ini tuh seru banget. Oke, untuk closing statement ya anggapannya tuh, superhero tuh menurut aku masa kini nggak hanya pakai jubah, tapi datang dari desa, data, dan pemuda. Itu yang bisa nyelamatin masa depan pembangunan Indonesia. Jadi mungkin dimulai dari hal terkecil dulu, baru berdampak ke hal yang lebih besar. Wah, keren. Jadi kayak beda banget ya sama lampu kuning yang tadi pembahasan yang sebelumnya. Kalau desa diberdayakan dengan data dan pemuda, bisa jadi superhero, bukan cuma alarm peringatan. Nah, sekarang mungkin udah di sesi akhir, aku mau berterima kasih banget gitu. Kamu udah ngeluangin waktu untuk membahas dan berbincang nih dengan aku. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya kesibukan kamu gimana nih, soalnya udah di penghujung gitu. Oke, kesibukan aku mungkin karena aku masih mahasiswa, tentunya ada kelas sampai jam 5 sore biasanya. Tapi hari ini lagi free, kelasnya cuma sampai jam 3, tapi karena ada beberapa penugasan jadi harus dikerjakan. Wah, padat banget nih semester 3 ya. Tapi aku nyempetin nih buat datang ke sini untuk datang ke podcast ini teman-teman. Wah, menarik. Nah, baiklah, karena udah seperti itu, mungkin aku mau terima kasih banget udah meluangkan waktunya. Nah, teman-teman jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan bahas tentang artikel ketiga, yakni spatial inequality di desa sekitar IKN. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke jurnal terakhir atau artikel ketiga, yakni spatial inequality di desa sekitar IKN. Nah, aku hari ini udah bersama 3 orang yang keren-keren nih. Ada Caca, Nata, dan Sharon. Mungkin teman-teman bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Caca dari SKPM 61 Fakultas Ekologi Manusia. Di sini aku bareng sama teman-teman aku yang gak kalah kerennya. Boleh mungkin?
Halo semuanya, aku Natasha Michela dari SKPM 01 Fakultas Ekologi Manusia. Halo semuanya, aku Sharon Aurelia Saristi dari SKPM 61 Fakultas Ekologi Manusia juga. Wah, kebetulan nih mau nanya nih, kesibukannya sekarang saatnya apa nih? Kesibukannya nih, sibuk apa nih? So far, aku dulu mungkin Ya, ya. boleh, Aku boleh. sejauh ini kuliah sih, karena lumayan padat ya, 24 SKS dari pagi sampai sore, terus dilanjut sama penugasan-penugasan, ya nggak sih guys? Bener banget Kak. Untuk aku sendiri sih, jujur aku sama kayak Kak Caca. Aku sih mencoba untuk survive ya di semester 3 ini, apalagi 24 SKS. Kalau untuk Kak Sharon sendiri, Karena kita juga sama mungkin, jadi kurang lebih kesibukannya sama sih. Kuliah ada 4 SKS sama ditambah beberapa kegiatan di luar kampus, mungkin itu aja sih. Nah, aku mungkin lebih karena mau nyampein maksud dan tujuan ya. Aku nih mau nanya soal spatial inequality di desa sekitar IKN. Nah, mungkin dari Caca nih bisa mulai. Nah, isu utamanya tuh apa sih? Nah, jadi gini Ji, aku pengen ngejabarin sedikit tentang spatial inequality, atau kita sering dengar itu ketidakadilan spasial kali ya. Jadi yang kita sama-sama tahu nih, di beberapa tahun terakhir kan ada pembangunan di daerah Kalimantan ya, terutama di IKN ini. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah daerah desa-desa sekitar yang ada di IKN. Jadi ternyata Ji, sedihnya tuh banyak desa yang masih tetap tertinggal. Jadi itu nunjukin kalau pembangunan terpusat ini nggak selalu bikin desa-desa di sekitarnya tuh ikut maju juga loh. Gitu. Ternyata selain katanya pembangunan itu ternyata ada problem-problem yang sama nih yang datang dari permasalahan ini. Bener banget. Nah, aku mau nanya selanjutnya, mungkin mau nanya Nata nih. Kalau Boleh, Nata nih, menurut kamu dari kan penjelasan Caca nih. Nah, menurut kamu faktor penyebab dan dampaknya itu gimana tuh? jadi ya sebenarnya Ramzi, penyebabnya itu sebenarnya ada banyak. Tapi di artikel ini sendiri di highlight kalau misalnya penyebabnya itu yang pertama ada pembangunan yang terpusat di kota, lalu ada distribusi fasilitas yang kurang merata ya di Indonesia, dan juga mungkin tata kelola desa yang masih lemah. Untuk dampaknya itu sendiri ada di akses pendidikan, lalu kesehatan, lalu ekonomi di desa ini masih jauh tertinggal. Padahal ya letaknya ini dekat dengan ibu kota baru ini. Wah, jadi timbul kayak semacam perbedaan lah. Padahal katanya makin dekat sama ibu kota, justru malah pembangunannya tuh masih belum merata ya. Betul sekali. Nah, kalau dari Sharon nih, kalau menurut kamu so far nih, langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk masalah dari spatial inequality di desa sekitar IKN? Langkah yang udah dilakukan pemerintah ya. Sebenarnya kalau apa yang udah dilakukan pemerintah sendiri, khususnya buat pemerintah daerah ya, sebenarnya udah ada itu mereka bikin program yang namanya tuh program berbasis data desa presisi gitu. Dia pakai drone mapping. Terus ada juga yang namanya gagasan spatial justice untuk pemerataan pembangunan gitu. Tapi ya itu sayangnya implementasinya itu masih terbatas. Oh, ternyata ada keterbatasan di mana tentang penerapan dari kebijakan-kebijakan ini. Nah, kalau kita udah lihat nih masalahnya, penyebabnya, dampaknya. Nah, menurut Caca deh, kalau menurut Caca tuh kalau solusi ke depannya tuh gimana? Tadi kan udah sempat disinggung ya soal spatial justice. Nah, menurut aku untuk kedepannya bisa banget nih kita ngasih solusi, ada pembangunan berbasis spatial justice. Yaitu tuh melibatkan masyarakat lokal dan memberi perhatian ke desa dengan kondisi double deprivation, yaitu miskin dan yang tertinggal itu dilakukan secara bersamaan sih Ji. Jadi udah lumayan nih, kamu udah punya vision juga nih tentang solusi-solusinya. Kita kan harus punya ya. Nah, paham. Nah, mungkin ada catatan tambahan mungkin dari Nata atau Sharon. Catatan ya, mungkin kalau dari aku yang harus kita perhatikan ini jangan cuma lihat jarak ke pusatnya, tapi juga kualitas hidup dan akses nyata yang dimiliki oleh desa tersebut tuh Ramzi. Mungkin dari Sharon? Dari aku sih catatan tambahannya paling aku mau highlight soal keadilan spasial ini atau spatial justice ini ya. Jadi kalau tanpa keadilan sosial atau tanpa spatial justice ini, IKN itu cuma bakal jadi kota maju yang dikelilingi sama desa-desa yang tertinggal. Itu sih kalau dari aku. Parah banget ya. Wah, ternyata emang udah ada sebuah permainan lah gitu sebenarnya. Benar. Nah, menarik sih, cuman ternyata kedekatan dengan pusat ibu kota justru malah nggak bikin otomatis semua sejahtera, nggak sesuai sama narasi-narasi. Sayangnya itu ya. Justru keadilan distribusi lah yang sebenarnya yang lebih penting. Nah, aku udah masuk sesi penutup nih. Aku mau terima kasih banget. Aku juga gak enak sebenarnya mau ganggu teman-teman di Gerakan 24 SKS ini nih. Aku yakin juga teman-teman ada kuliah ntar lagi ya. Bener banget. Nah, oke, sekarang aku mau berterima kasih banget. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke, udah mau meluangkan waktunya bahas tentang IKN nih, tentang ketidakadaan spasial gitu.
Mungkin dari sekarang kita harus lebih memperhatikan tentang bagaimana pembangunan itu berjalan, entah itu transparansinya di pembangunan pedesaan ataupun bagaimana kita mengolah data presisi agar desa menjadi superhero. Oke, kita mungkin selanjutnya masuk ke sesi penutup. Untuk teman-teman, aku boleh dipersilahkan untuk pergi untuk kuliah karena aku juga gak enak banget nih ganggu waktunya. Makasih ya Terima Ramzi. kasih banyak Ramzi. Nah, tadi kita udah bincang banyak banget nih, dari ada yang Dapo yang membahas tentang lampu kuning peringatan di sebuah desa, ada Selfie yang membahas tentang data presisi dan mengubah pemuda-pemuda desa menjadi superhero, dan ada juga nih ketidakadilan spasial di desa sekitar IKN. Nah, banyak hal-hal yang dari aku tangkap ini membuka insight deh dalam membuka wawasan aku sebagai mahasiswa SKPM yang tentunya harus aware dengan yang namanya masalah-masalah ekologis seperti ini, karena masa depan Indonesia ada di desa. Desa bisa berdiri sendiri, namun kota tanpa desa itu hancur, namun desa pada akhirnya bisa berdiri sendiri. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin Ruang Desa Talk, podcast dari Satu Muda, satu visi, satu langkah, semangat untuk desa dan bangsa. Mungkin aku mohon maaf nih kalau misalnya selama perbincangan ada kata-kata yang tidak sesuai, melukai hati. Namun percayalah pada akhirnya dari hati terdalam aku ingin sebenarnya Indonesia itu menjadi maju dan desa-desa itu menjadi desa yang berpembangunan berkelanjutan. Sekian dari aku, mohon maaf apabila saya kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.